Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong, Paroki Alam Sutra. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-7 dan Novena Roh Kudus kedua. Roh Kudus menggerakkan kita agar menjaga keutuhan alam ciptaan. Roh hikmat menemukan Allah di kedalaman diri. Perayaan Ekaristi akan dipimpin secara konselebran oleh Pastor Profesor Emmanuel Marta Sujito dengan Pastor Yohanes Hadi Suryono serta diiringi Kur Lingkungan Santo Thomas Aquinas. Bagi anak-anak, pada saat persembahan, anak-anak dipersilakan maju ke depan altar untuk memasukkan uang persembahan ke kotak kolektor yang disediakan. Marilah kita mengarahkan hati, fisik dan pikiran kita kepada Tuhan agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Sebelum perayaan dimulai, marilah kita doakan doa pembangunan kompleks Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong. Umat dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami umat Paroki Alam Sutra bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam pembangunan gedung Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong. Kami bersyukur telah selesai membangun Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading dan akan mulai membangun sarana kompleks gereja, gedung karya pastoran serta taman doa. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersatu padu dalam mewujudkan rencana kami. Kami mohon agar seluruh komponen masyarakat dan para pemimpin pemuka di Gading Serpong Kau anugerahi rahmat keterbukaan dan memberi dukungan selama proses pembangunannya. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh panitia, mulai dari persiapan dan selama proses pembangunan kompleks gereja tersebut, agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Berkati seluruh umat-Mu dan mereka yang mewujudkan pembangunan ini, agar dapat saling mendukung satu sama lain dalam kerjasama yang diperlukan dengan tulus, demi kelancaran terwujudnya kompleks gereja tersebut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria Benteng Gading, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christus, Christus,
pemuda dan anak-anak yang terkasih. Selamat sore semuanya. Kita sore hari ini sudah ada di rumah Tuhan dan bersama-sama kita akan merayakan Ekaristi, sumber hidup iman kita bersama. Dan sore hari ini Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Marco Sujito. Beliau adalah seorang dosen di Jogja, di sekolah tinggi, di seminari juga, dan juga di sekolah teologi. Dan beliau sekarang tinggal di Domus Patris di Pringulung, salah satu daerah di Jogja. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama dengan hati gembira memulai upacara perayaan Ekaristi sore ini. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, marilah kita mendekat ke altar Tuhan, merayakan Yesus Tuhan kita yang wafat dan bangkit pada hari Minggu Paskah yang ke-7, sambil menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta minggu depan. Bersama Bunda Maria, kita berdoa bersama para murid semua, menantikan roh kebenaran, roh kekuatan yang menjadi kita bertahan dalam hidup yang tidak mudah ini. Kita siapkan hati, mohon pengampunan supaya kita layak merayakan misteri penebusan itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gereja-Mu yang disiapkan dengan doa. Mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janji. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada para murid-Mu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah Putramu, supaya Putramu memuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku berasal
daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak tua, tidak muda, tidak besar, tidak kecil, tidak gemuk, tidak kurus, tidak tuwek maupun tuwek-keklek, atau masih muda belia. Dimanapun orang sekarang ini kalau sedang berada di tempat baru, yang dicari pertama mesti sinyal wifi. Bener-bener. Bener gak? Masih bener. Ini passwordnya apa ya? Wifi ini apa ya? Karena memang kita nggak bisa lepas hari ini dengan yang namanya gadget handphone. Entah main game adik-adik, entah bapak ibu saling berkomunikasi, bahkan pembantu-pembantu aja berkomunikasi sama pembantu yang lain. Pokoknya handphone harus dapat sinyal. Nah, sekarang adik-adik yang nyatet miliknya Romo untuk komuni pertama ada nggak ya? Komuni pertama Krisma ada. Nah, tolong catat apa homilinya Romo hari ini, saya buat satu kalimat. Seterusnya kalau saya ngomong nggak jelas biarkan saja. Ya. Catat sekarang ya. Doa kita bergantung pada doa Yesus. Doa kita bergantung pada doa Yesus. Seperti fungsi handphone bergantung pada sinyal. Oke, mana yang masuk ya? Dapat ya? Ya, itu aja yang penting. Saya masuk ke pendasaran, masuk ke alasannya. Kok bisa begitu loh? Kita masuk ke Injil. Injil tadi dibuka dengan kata-kata pada dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit untuk berdoa. Dan Yesus tadi eksplisit juga matur bilang kepada Yang Romo Allah Bapa, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk mereka, untuk dunia berdoa. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada. Jadi Yesus itu selalu mendoakan kita miliknya. Ini poin penting, bahwa Yesus itu mendoakan miliknya, yaitu kita, bahkan ninggalin ibunya, Ibu Maria di bacaan pertama tadi, yang ikut berdoa bersama para murid nunggu datangnya Roh Kudus. Ini kan novena menantikan kedatangan Roh Kudus, jadi Pentakosta.
Di bacaan pertama tadi kan itu toh, dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus. Maksudnya Bunda Maria. Di surga Yesus mendoakan kita, tapi dia pun meninggalkan hidupnya untuk ikut berdoa bersama kita. Nah, karena sinyalnya itu satu frekuensi nyambung, maka terjadilah doa kita karena doa Yesus. Maksudnya begini. Seorang teolog yang diangkat menjadi kardinal namanya Kardinal Hans Urs von Balthasar. Dia mengatakan doa Kristiani, doa kita itu hanya dimungkinkan karena ambil bagian berpartisipasi masuk lewat Tuhan Yesus berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kita dalam doa komunikasi antaranya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu saling berkomunikasi, saling dialog satu sama lain. Namanya juga Bapa, Putra, Roh Kudus tidak bisa dipisah. Komunikasinya komunikasi kasih, saling mengasihi, saling menyerahkan diri sejak kekal sampai kekal. Karena dalam diri Allah itu kan serba kekal. Nah, jadi begini, sinyalnya di udara itu sekarang kan nggak kelihatan. Atau nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa masuk ke komunikasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Untung Sang Putra menjadi manusia, tinggal di antara kita, wafat dan bangkit, meski naik ke surga, mengutus Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan berkat Roh Kudus kita percaya pada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, masuk ke dalam komunitas Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga doa kita, setiap kita berdoa itu mesti sampai kepada Bapa karena doa Yesus. Doa kita itu menjadi doa pada Bapa karena bergabung ikut frekuensi sinyalnya Tuhan Yesus. Itu pernyataan saya tadi. Doa kita bergantung pada doa Yesus. Supaya tidak salah kalah. Jelas ya? Kayak ngajar saya. Tidak apa ya? Karena saya sehari-hari saya itu ngajar para praktek. Nah, lupa ngomong apa? Jadi doa kita itu bergantung pada doa Yesus, karena doa Yesus itulah komunikasi atau omong-omongannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita bisa masuk karena wifi-nya itu channelnya sinyalnya itu adalah sinyal Yesus. Doa Yesus itu ketika kita ketemu passwordnya yaitu iman kita masuk ke doa Tuhan Yesus yang tadi didoakan untuk agar Bapa melindungi kita. Selesai pendasarnya, doa kita berhasil selalu karena dibawa oleh Yesus kepada Bapa sebagai doa terus-menerus dalam Roh Kudus itu Allah yang tinggal dalam diri kita, dan bahasa kita kepada Bapa itu dimungkinkan karena lewat Tuhan Yesus. Masuk. Sekarang aplikasi penerapannya. Lalu doa itu gimana Romo supaya saya mengalami sendiri? Itulah Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah saat kita mendownload Ekaristi saat kita mendownload aplikasi kasih dari Bapa, Putra, Roh Kudus, aplikasi kasih dari Tuhan yang telah Dia tunjukkan dengan wafat kebangkitan. Ekaristi nanti Tuhan hadir dalam bentuk roti dan anggur,
kita terima dalam komuni, sehingga apa yang tadi kita doakan sekarang di-download, kita terima dalam bentuk rupa roti, kita sambut. Itulah saat aplikasi kasih dari Tuhan itu menjadi mewujud nyata, kutangkap, kuterima, bahkan bisa kusambut, kusapa. Kalau sampai nggak pinter nyata roti, kadang-kadang kita lucu dong, terus bosnya melekat di langit-langit sambil duduk nih. Nah itu namanya dia nggak sukses memasukkan harus lidahnya. Nggak apa-apa, yang penting kita sambut Tuhan itu saat mendownload. Nah, supaya downloadan kita itu lancar harus bagaimana? Aplikasi sampahnya harus dibuang. Aplikasi sampah itu apa? Ya rasa marah, rasa benci, rasa macam-macam yang nggak baik. Karena itu mengganggu downloadan kasih Tuhan. Nggak bisa efektif kalau kita masih banyak aplikasi buruk sampah dalam hidup. Bagi saya, aplikasi kasih yang unggulan adalah pengampunan dosa. Saat Tuhan Yesus katakanlah diucapkan imam, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Maka ketika kita komuni pun sebenarnya kita menerima pengampunan dosa, dan itu kita download bekerja dalam hati kita, roll gitu. Nah, kapan itu efektif? Ketika aku genting mudah mengampuni. Maka saudara-saudara, kalau kita mudah mengampuni orang, kalau kita mudah memaafkan teman, maka saat itu sebenarnya aplikasi downloadan kita sedang bekerja. Tapi kalau orang Katolik itu susah mengampuni, Ekaristi memang diterima, komuni memang terjadi, tetapi tidak bisa efektif karena di dalam hatinya ada aplikasi lain yang berlawanan. Aplikasi sampah itu membuat kita susah mengampuni karena hasratnya adalah dendam lebih besar. Lihat pas lusa depannya itu orang yang suka membuli aku. Kemarin dia predik sama aku nggak nyawa saja. Kemarin dia nggak benar sama istri, kurang ajar. Nah itu yang susah namanya akan bisa mengampuni. Santo Yohanes Chrysostomos itu bilang begini, rasa amarah, rasa dendam itu adalah penghalang, kalau istilah saya, aplikasi terburuk yang ada di hati kita, yang membuat Ekaristi sebagai aplikasi pengampunan dosa tidak bisa. Punya dendam itu benar-benar merusak dan sungguh-sungguh tidak membuat kita bisa membiarkan kasih Tuhan bekerja dalam kita. Maka ingatlah, doa kita bergantung pada doa Yesus, seperti fungsi handphone bergantung pada sinyal, dan melalui Ekaristi kita berdownload aplikasi kasih, yaitu pengampunan. Maka kita juga harus membuang aplikasi-aplikasi sampah dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa memaafkan, mengampuni orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kita hanya sejenak merenungkan sabda kita.
Mari kita berdiri memperbarui iman kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, waktu berhamba dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Surya akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbaharui gereja seperti teladan gereja muda di Yerusalem dan bertekun setia dalam sabda Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan Allah dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, semoga Allah Bapa menolong mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka, mencurahkan pula Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan akan Allah, sumber hidup dan kasih sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berada di sini, semoga kita saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kita, agar hidup seturut dengan karya Roh Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga mendoakan intensi misa hari ini. Mohon kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan kekal untuk arwah Marcella Mirna yang telah Kau panggil 7 hari yang lalu, Aloysius Tunardi, Liu Hon Fuk, Liu Hon Ji, Veronica Chong, Agus Santoso, Yohanes Joni Budi, Pascalina Budi, Teresia Suici, Matius Lucun Dua, Paulus Halim, Petrus Wedi Halim, Maria Halim, Yasinta Halim, Agustinus Andi Mursali, Franciscus Filbert Ricardo Cianto, Heng Pik Tim atau Yeni, Yohanes Witarsa, Ibu Sisilia Dolvin, Lodi Winarsa Tani Wangsa. Kita memohon penyembuhan katarak tanpa operasi, berkat keadilan bagi Nadir Makarim dan Franka, berkat bagi rumah tangga Imo dan Ruth, kesehatan yang baik bagi Ibu Agustina, Mona, Yohan, Ika, dan Mikael, kelancaran studi dan bisnis, proyek bagi Mela dan Tim Nuno, penyertaan Tuhan dalam menyelesaikan hutang-hutang proyek, pertolongan Tuhan agar nama baik bisa dipulihkan dari tuduhan penggelapan rumah dan ruko cepat terjual. Kita bersama-sama bersyukur atas ulang tahun ke-63 Romo Yohanes Hadi Suryono. Semoga Romo selalu diberkati dengan kesehatan yang baik dan sukacita dalam melayani umat. Ulang tahun perkawinan yang ke-37 Bapak Marcellus Kota Raja dan Ibu Patricia Sundari. Diterimanya beasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri dan diperlancar semuanya melalui doa novena 3 Salam Maria. Syukur atas ulang tahun ke-55 seorang bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan yang baik dan pekerjaan yang lancar. Marilah kita mohon.
kita sampaikan doa pribadi masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami. Semoga kami semakin bertekun dalam doa kami untuk ambil bagian dalam doa kasih antara Engkau Putramu dan Roh Kudus, dan kami semua Kau gembirakan dalam iman, harapan, dan kasih kami dengan pementaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan tangan terbuka kami unjukkan persembahan ini. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat selalu mengucap syukur dengan tulus atas segala anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang kudus, Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Kristus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Ialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia, dan Tuhan segala kuasa. Ia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami, anggota-anggotanya, percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian pula kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan Bapa-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan campuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah kebanyakan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang berpulang dalam iman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf Membelainya, para rasul dan semua orang kudus, panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita teguhkan pujian syukur kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Amin.
Memohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah kekayaan dunia dan kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi, damai-Ku berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau-lah yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhannya. Haleluya, 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 haleluya. Renang di seluruh dunia, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama, seperti gereja perdana yang selalu rukun dan tekun dalam doa dan ekaristi dengan pemantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan doa mohon tujukan yang bagus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengembangkan cita-cita surgawi, dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Kematian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan
Mohon perhatian umat akan beberapa pengumuman. 1. Pada hari Senin 25 Mei pukul 5 sore di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo akan menerima tahbisan diakon bagi 4 frater Keuskupan Agung Jakarta. Keempat frater tersebut adalah Frater Benedictus Enrico Gunawan, Frater Thomas Ariangga Abimanyu, Frater Victor Galih Pratikno, Frater Yohanes Febrianto Rete. Mohon doa dan dukungan umat untuk para frater yang akan menerima tahbisan diakon. 2. Mohon partisipasi umat dalam kegiatan-kegiatan paroki. Misa hari ulang tahun perkawinan bulan Mei akan diadakan pada hari Minggu 31 Mei pukul 5 sore di Gereja Santo Laurentius. Kebangunan Rohani Katolik atau KRK bersama Persekutuan Pembaharuan Doa Karismatik Katolik Paroki akan diadakan pada hari Kamis 28 Mei pukul 7:30 malam di GKP Santo Laurentius. Pengajaran kerahiman ilahi meneladani Bunda Maria untuk mengenal kerahiman ilahi lebih dalam akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei pukul 9 pagi di GKP Santo Laurentius. Pendaftaran spiritualitas kitab suci Emmaus Journey angkatan ke-25, Jalan Bersama, Hati Berubah, Hidup Diutus, sedang dibuka sampai dengan akhir bulan Mei. Pendaftaran pada panitia EJ seusai misa. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Dominikus Savio Sudomo dari lingkungan Santo Claudius dengan Maria Angelina Johan dari Paroki Bintaro Jaya. Franciscus Josephine dari lingkungan Santa Francesca dengan Aloysius Adika Gunadarma dari Paroki Buah Batu Bandung. Angela Edelin Permata Santoso dari lingkungan Santa Teresa Calcutta dengan Kevin Sutomo. Alfonsus Leonardi Santoso Salim dari lingkungan Santa Maria de Fatima dengan Ciharu Tanaka. Natalina Karina Vanessa Gozali dari lingkungan Malaikat Agung Mikael dengan Aditya Anjasmara anak itu. Yohanes Andi Dharma Saputra dari lingkungan Santo Georgius dengan Hana Idaya Atmaja. Margareta Merlin dari lingkungan Santa Methodis dengan Yandri Susanto. Pengumuman kedua. Ignatius Ferdi Alfianto dari lingkungan Beata Christina dengan Cecilia Febi Valencia dari Paroki Curug. Athanasius Tenwin Winardi dari lingkungan Santa Cecilia dengan Cecilia Jennifer Putri Leona Setiawan dari Paroki Kalideres. Brigit Sali Kristina dari lingkungan Santa Brigita dengan Christopher Gerard Dwi Cipta dari Paroki Bidara Cina. Antonius Setiadi Wijaya dari lingkungan Santo Filemon dengan Bertilia Capriana Ayudati dari Paroki Kelapa II Depok. Isabel Hussein dari lingkungan Santa Teresa Calcutta dengan Caleb Quinn Purdi dari Paroki All Saints Vancouver BC, Kanada. Yohanes Herianto Situmorang dari lingkungan Santo Vincentius Ferrer dengan Dian Novitasari Tambuna. Pengumuman ketiga. Stefani Natasha Hardo Subroto dari lingkungan Santo Isidorus dengan Franciscus Joshua Christopher Chandra lingkungan Santo Alexander. Veronica Ferre Valensa Sitepu dari lingkungan Santa Maria Immaculata dengan Andreas Novianto Wibowo dari Paroki Blok B. Irgina Natalina Sulastiani dari lingkungan Santo Hieronymus dengan Petrus Pera Vincentius Kolati Daud dari Paroki Muhammad Toha Bandung. Alexander Leo Aditya Prakoso Tanuni Harja dari lingkungan Santa Monica dengan Kesi Natali Junadi dari Paroki Katedral Medan. Apabila umat mengetahui adanya halangan dalam rencana pemberkatan perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada Iwarta Salus minggu ini. Terima kasih.
Dari Kabit Liturgi sepertinya ada acara untuk Romo Haji. Saya persilakan. Happy birthday, happy sekarang ini kita mengucapkan selamat ulang tahun Romo, sehat selalu, sukacita dalam imamat, dan selalu bergembira pula dalam pelayanan untuk kita semua. Amin. Selamat sore semuanya. Bapak Romo Marto, terima kasih. Tepuk tangan buat Romo Marto. Jauh-jauh dari Jogja ke sini loh, hanya untuk ulang tahun. Enggak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya boleh memasuki usia ke-63 tahun. Ya, usia perjalanan yang panjang yang boleh Tuhan izinkan. Jadi ini bukan soal tambah usia, tetapi soal syukur atas pendampingan Tuhan. Tadi anak mistinar ada yang bilang gini, Romo, sekarang sudah laulet. Laulet apa artinya Romo? Nggak tahu dia. Dia boleh dosen, tapi laulet nggak tahu. Artinya sudah semakin tua. Saya bilang begini, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya hanya mau bersyukur bahwa saya boleh menjadi semakin tua. Mengapa saya syukuri? Karena tidak semua orang bisa menjadi tua. Maka kalau Bapak Ibu, saya, Romo Marto, semakin tua, kita bersyukur. Karena Tuhan memberi anugerah. Nah, perjalanan 63 tahun, ada air mata di sana, ada tawa di sana, ada sukacita di sana, ada kegagalan di sana, ada keberhasilan. Semua adalah kasih Tuhan. Itu saja. Kalau dulu masih muda, saya hanya berpikir, lebih banyak berpikir, bagaimana ini harus cepat selesai. Satu pekerjaan dan sebagainya, bagaimana ini harus cepat berhasil. Tetapi sekarang lebih mau mengatakan, saya nikmati hal yang sederhana saja. Kalau sampai hari ini ada harapan yang belum tercapai, saya percaya kok bahwa Tuhan pada saatnya akan menunjukkan kasih-Nya, asal saya boleh setia dan belajar setia pada Allah. Ada up and down, dinamika dalam hidup perjalanan.
panggilan imamat atau juga sebagai pribadi. Ada banyak dinamika di sana. Yang saya harapkan sebenarnya setelah ini nanti tidak hanya menambah 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, ini bukan soal jumlah angka. Tetapi buat saya pribadi, saya mengharap semoga saya semakin lebih bijaksana, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni. Apapun yang terjadi yang tidak bisa saya prediksi, biarlah itu menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Maka Bapak Ibu, saya bisa berdiri sampai hari ini di sini, itu juga karena peran Anda semua dalam doa. Ya, doakan ya. Halo. Jadi saya ini tidak ada saya pastor paroki dan sebagainya. Kita sama-sama berjalan dalam perjalanan hidup. Anda mencari keselamatan, saya juga berjuang untuk memperoleh keselamatan. Maka mari kita berjalan bersama ke depan, melihat segala sesuatu dalam kacamata yang positif, berpikir tentang orang lain dengan cara positif. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk segala doa, cinta Anda pada manusia yang rapuh ini, tetapi biarlah tangan Tuhan yang terus membentuk saya untuk semakin lebih setia kepada Dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Inilah kalau orang sudah 60-an, makin bijaksana, kata-katanya juga makin bikin adem dan sungguh-sungguh bijaksana orang di Soreang. Dulu adik kelas saya dan kami pernah bersama-sama tinggal di seminari tinggi, jadi sudah kenal dulu. Saya mohon mari sebelum mohon dekat, 1 kali salam Maria buat Romo Edi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita berdiri mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, kami Ekaristi sudah selesai. Syukur
Romo, hari ini kita ada surprise buat Romo. Kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau bersuka cita bersama. Karena ini hari yang membahagiakan buat Romo dan buat kita semua. Boleh ikut merayakan bersama Romo. Gak nyala Romo. Gak nyala Romo. Langsung. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan. Cakapnya dong di bawah.